ini Pak Fabian. Selamat pagi Sobat Fabian, salam sejahtera, selamat hari Jumat, Jumat penuh berkah. Mesra lagi. Mas Rian, jangan gitu dong. Kalian tahu gak sih kenapa alasan aku pakai begini? Kenapa? Guys, maaf ya, aku tuh lagi radang tenggorokan, lagi salah nelen terus. Kenapa? Enggak, bohong, bohong. Kenapa aku nelen apa? Dan apa? Janji manis dari kamu. Oh iya. Enggak apa sih ya, astagfirullahaladzim. Ada merah-merah. Siapa namanya? Kakak, itu kenapa kok bisa kalian tuh putih-putih gitu manja deh? Mana kenapa sih kita samaan ya? Coba kalau kita sehati, kamu akan mendengar apa kata aku, aba-abaku. Siap, kalian berbaris ya. Oke. Ke depan. Ya, Siap, gerak. gerak. Ada kanan, gerak. Gua begini gitu. Jangan ke sono. Hadap kanan. Ulang lagi, ulang. Gila kali Balik ya. kanan, gerak. Ada Kiri kanan sekali, kok pakai gerak. mundur. Hah? Ada apa? Hadap kiri, kiri, lagi. Ada serong kanan, gerak. Coba lagi ya. Persik hebat. Lagi. Ada serong kiri, balik kanan, gerak. Sebentar. Nggak ada. Dia benar. Iya benar. Tapi nggak ada. Hadap Nggak ada, serong kiri, balik belok kanan. Di kanan, mana nggak lu ada. sekolahnya? Tunggu. Sampai ke jalan di tempat, terus jalan gitu coba. Oke, siap. Siap. Lurus dong, Lurus. Oke. Hadap kiri, gerak. Langkah tegap, maju, jalan. Balik kanan, jalan biasa. Jalan. Leo. Emang ya, Bagus ya. kita emang suka. Enggak. Bagus banget. Bagus. Memang mereka kehilangan arah nih sepertinya. Bagus. Kita belajar. Hadap. Baris. Ya, hadap. Ya, coba. Oh, Baris, ayo. ayo King. Hadap. Kiri. Kanan. Mana ada kiri kanan? Kita ikutin Kin Nasar. Sudah hadap kiri. Sudah. Goyang. Gerak. Kita tampilkan bintang tamu kita yang pertama Sobat Fabian. Seorang ibu dan anaknya kemarin menjadi anggota Paskibraka. Ngajarin kita baris berbaris di bagi Fabian. Teh Santi dan juga Fabian. Fabian. Fabian, wih, Abi keren bisa nih. Kapayun sayang, kapayun. Kakak nih, keren. Kang Denny junior banget ya. Bener, luar biasa, keren bisa. Fabian, kemarin jadi anggota Paskibraka di Provinsi Banten ya? Iya. Bangga dong Teh. Bangga. Dak dikduk gak kemarin nontonnya? Dak dikduk. Hebat ya Fabian tuh udah lagu-lagunya hits. Orang. Rizky. Oh nggak pakai Rizky ya, ini Fabian aja. Itu nanti bapaknya di segmen 2. Oh aja ya. Fabian, Teh Santi kami ucapkan. Terima kasih. Fabian ini hebat. Apa? Dia badannya tinggi, terus dia tegap, cocok jadi paskibraka. Ya memang Paskibraka. Ini Paskibraka. Iya. Oh ini paskibraka. Apakah setelah Paskibraka bisa jadi model untuk catwalk gitu juga bagus? Nah, udah, jangan ngerusak anak orang. Jangan. Kenapa kamu nggak jadi pilot aja? Kok pilot? Kok tiba-tiba ke pilot? Harus ke pilot. Jangan mulai. Ini tantrum. Jangan. Ya. Kita berhasil nanti dia Fabian jadi anggota Paskibraka di Provinsi Banten. Fabian, kemarin di pagi hari atau sore hari di Provinsi Banten? Siap, kemarin Oke, siap jawabnya. Siap.
Kemarin Komandannya Cocok nanti jadi ajudan. Udah ini masuk jadi Kayak ajudannya King ya. Ajudan. Urutannya gitu. siap, siap. Luar biasa. Apa siap? Nanti menyusul tuh anaknya KDW begitu. Siap kalau ditanya siap begitu. Oh iya benar. Gimana sayang? Jadi kemarin aku dapat kebagiannya untuk ngibarin bendera merah putih itu di pagi Om. pagi. Ya pasukan pagi. Pasukan 17, 8 atau 45? Aku 17. 17. Wih, hebat. 17 Om. Iya nggak apa-apa Neng, 17. Itu awalnya gimana cerita kamu bisa seleksi dan terpilih di Provinsi Banten? Kalau aku waktu kemarin tuh dari pertama seleksi sekolah dulu. Jadi sekolah siapa yang mau ikut paskibraka semuanya dikumpulin, diseleksi lagi. PBB, fisik, kayak gitu-gitunya. Habis itu kita dikirim ke kabupaten kota. Di kabupaten tuh kita diseleksi lagi buat cari 10 terbaik masuk lanjut ke provinsi. Dari provinsi tuh ada 3 pasang terbaik buat langsung ke nasional. Cuma aku masuk ke kandidatnya udah verifikasi ke nasional. Tapi masih Rezekinya di Rezekinya di provinsi. Iya. Itu aja udah keren banget. Tadi aku bilang ke Fabian tahun depan di istana cuman sekali aja kesempatan. Kita nggak pernah tahu rezekinya. Bener, tapi teman kita Karen Delano di usia segini kemarin dia juga istana. Di mana? Boneka. Nggak boleh begitu Rian, kalau istana boneka. Tapi nggak apa-apa, lucu-lucu. Lu mah, ngapain lu di istana boneka? Fabian, kemarin tuh persiapannya butuh berapa lama sih untuk jadi anggota Paskibraka kalau di Provinsi Banten? Kalau di Provinsi Banten, aku persiapannya sendiri tuh dari awal masuk SMA. Jadi kayak dulu waktu awal masuk SMA tuh udah kayak masih Udah masuk ekskul paski. Ini siapa ya? Kok tiba-tiba ngomong ya? Ini mamanya, ini neneknya, ini uaknya. Ini tantenya. Iya tuh tante, uak juga kak uak. Gimana Abi? Jadi aku persiapan dari awal masuk SMA kayak bikin Kan menghadapi jadi paskibraka tuh kan mentalnya mesti luar biasa loh, bukan yang gampang-gampang enak-enak aja kan? ya. Kemarin waktu pas ngeliat Abi tuh gimana? Nangis gak? Nangis pasti, dari awal selalu nangis. Karena haru dan bangga gitu. Nggak nyangka ngelihat Abi sekarang, Masya Allah dengan... Ingat kecil nanya teh. ya ingat kecilnya kemana-mana tuh Mami gitu. Selalu pengen ikut Mami. Ngelihat dia bisa semandiri sekarang gitu. Bisa sedisiplin sekarang. Itu Masya Allah luar biasa. Momen yang saat apa tuh? Momen yang benar-benar terharu ketika dia lagi berdiri mau masuk ke lapangan, lagi jalan atau pas sama saat momen yang membuat seorang Teksanti itu terharu pisan. Pas pengukuhan ya, pas pengukuhan Paskibra di provinsi, aku hadir terus ngelihat Abi full dengan seragamnya kayak begini terus, ih gagah banget anak aku gitu. Haru gitu ngelihatnya, Masya Allah. Abi terima kasih. Oh bukan karena kepedesan cabai bendot ya? Ya sugan gitu kan, jadi kita baru jeng makan cabai bendotnya bisa. Sampai gendut. Kita lihat ya, Teksanti nih saat pengukuhan kita juga pengen lihat seperti apa harunya. Wah ini pasti mengharukan buat semua orang tua. Sedih bisa lihat teh. Insya Allah sedihnya tuh karena haru bangga gitu, bangga melihat Abi. Terima kasih ya, karena yang aku tahu juga memang prosesnya sangat tidak mudah. Dari awal dia masuk, proses seleksi, dari tahap ke tahap semua dia laluin gitu. Latihan dari pagi sampai sore di tengah lapang, panas segala macem. Aku pikir tadinya apa anak aku bisa gitu. Ternyata dia bisa gitu. Abi, waktu pengukuhan Mama bisikin apa ke Abi, bilang apa? Bisikin, enggak sih, enggak dibisikin apa-apa karena waktu saat proses pengukuhan tuh nggak bisa interaksi dulu sama orang tua.
Pas sudah selesai. Setelahnya baru dikasih waktu paling 15 cuman menit. 15 menit. Bilang apa mama? Ya pertama aku bilang kayak kangen, makasih udah datang. Kayak Terus mama bilang apa? Yuk makan, bikin lapar yuk. Aku cuma titip aja, jadi Bi jaga kesehatan. Iya. Ya, jangan lupa sholatnya jangan sampai tinggal. Jaga kesehatan Abi, pokoknya yang terpenting buat Mami, kamu sehat. Anaknya tuh manis kayaknya ya, Fabian ini ya Teh. Ya, dia tuh Fabian sweet ini banget. sweet banget. Kelihatan maksudnya. Papa bilang apa ada waktu 5 menit sama kamu? ya papi bilang kayak papi bangga. Terus ya pokoknya bangga deh. Semangat gitu. Teteh ada dialog gak sama Kang Denny waktu ngelihat Abi? Ada, jadi Apa dialognya waktu begitu pas lagi pengukuhan kan kita di belakang ya ngelihat, terus aku cuma ngelihat anak, abis ngelihat anak terus tatap-tatapan sama dia, aku nangis, terus dia cuma Kami pun ada dialog di Dialognya. Bagus banget. Haji budak teh. Apa itu artinya? Haji itu kakak haji, maksudnya jadi udah haji ceritanya kakak gitu ya, orang Sunda. Kan ceritanya dari kampung dibawa semuanya ece-ece kan. Iya. Rumbi, kita maksudnya Rumbi. Yang datang kemarin siapa aja? Cuma berdua? adik-adiknya ikut. Kita mau kasih lihat ya, ketika adik-adiknya nyamperin kakaknya nih ya seperti itu. Itu lagi apa, lagi celebrate ya? Udah selesai? Itu baru banget selesai pengibaran Om. Oh baru Masya Allah senang banget ya pasti. Iya. Udah lega ya. Ya udah. Teteh terus adik-adiknya bilang apa ke Teteh? Adik-adiknya kan sangat dekat sama Abi. Jadi pas dari awal tuh udah excited banget sih adik-adiknya. Mana kita mau lihat kakak, mau lihat kakak. Pas, karena kalau misalkan setiap hari juga misalkan ini apa nanyain Abi pasti dibilang lagi latihan. Karena nungguin kakaknya pulang. Pas kemarin, ayo kita lihat kakak upacara. Kakak upacara terus sih. Pada latihannya. Akhirnya begitu datang semuanya Arsa maupun Meswa, wah langsung pas ketemu Abi lari meluk Abi gitu karena kangen. Pas upacara mereka nonton juga kan? Nonton. Bilang apa pas ngelihat Abi masuk ke lapangan? Kalau pas upacara kebetulan orang tua dipisah. Jadi anak-anak nggak ada di lingkungan itu. Oh, Fabian usia berapa sekarang? Sekarang 16 tahun Om. 16 tahun. Ya. Fabian cita-citanya apa sih? Kalau aku cita-citanya mau jadi polisi Om, akademi kepolisian. Amin. Teteh, asrama kemarin kan boarding school masih ya? Iya. Terus sekarang pengen akpol, asrama juga. Ditinggal lagi Teh. Masih banyak kesempatan banget masih usia 16 tahun. Banyak pisan. Ya aku sih sebagai orang tua support aja apa yang anaknya mau, dukung selama itu baik ya, pasti aku selalu dukung. Mami pasti support Abi terus. Teteh masih ingat momen ketika melahirkan Abi ya? Sekarang udah gede aja gitu, terus sekarang udah punya cita-cita pengen jadi akpol, kemarin ngibarin bendera di Provinsi Bogor. Buat Teteh, Abi ini di mata Teteh adalah anak yang seperti apa sih Teh? Abi ini anak yang sweet, manis, bahkan lebih manis dari bapaknya. Oh. Jadi kalau misalkan aku sakit atau apa, dia yang selalu ada gitu, yang selalu nanya. Kayaknya dia lebih khawatir gitu, Mami gimana, Mami ya dia temenin gitu. Terus dia juga jadi anak yang sangat bisa diandalkan gitu. Kayak misalkan aku kerja, bapaknya kerja, pas saat dia lagi libur ada di rumah, kakak titip adik-adik ya, kakak ini dia ngomong adik-adiknya. Jadi Masya Allah ini berkah luar biasa buat aku punya anak seperti Abi. Terima kasih banyak ya Abi ya. Teteh udah bilang terima kasih lebih dari 3 kali loh buat Abi. Bangga pisannya. Sangat aku bersyukur gitu karena ini tuh lebih dari rezeki apapun buat aku ya. Mempunyai anak yang soleh, yang bisa diandalkan, anak yang membanggakan. Ini tidak dapat ternilai dengan apapun buat aku ya. Masya Allah berkah luar biasa. Kita mau kasih lihat ini. Teteh inget gak momen-momen ini? Teteh dan juga Abi. Biasanya anak-anak seusia ini tuh kalau misalkan dekat dengan orang tua tuh agak ada gengsi, ada malu gitu ya di usia-usia kayak gini. Tapi aku ngelihat Abi tuh dia tuh mau dibilang
anak mami, mau dibilang apa, ya bodo amat gitu, cuek aja gitu. Yang penting ya aku sayang sama mamaku. Sampai dia bela-belain, tadi pas datang itu. Ini bajunya tuh ya? Pakai baju. Pakai kaos ini ya. Love Pakai baju Santi apa teh? Anniversary Love teteh. Shanti Denny. Itu sengaja dia print sendiri. Oh. Ya Allah. Tuh gemes banget bajunya Kak. Tiba-tiba dia datang temenin maminya di acara Trans Festival. Pakai baju I Love Shanti Denny. Oh, wow. Senang deh, makasih Ana sudah buat mami bahagia terus. Serius kamu itu nge-print sendiri? Iya, jadi waktu itu kayak lagi ngelewat toko baju terus ngeliat wah bisa ngeprint baju gitu. Terus aku masuk bikin baju apa ya? Terus aku ngeliat HP, keluar foto mami sama papi kan. Oh, ya Allah. Jadi- Ada loh begitu ya sweetnya anak ya. Jadi aku print itu. Ya Wi ya. Jarang ketemu tapi sekali yang ketemu manis. Ya. Manis banget. Manis banget. Manis banget. Dewi kenapa diem aja? Dia kenapa dia yang mau Tapi nangis? haru tahu. Iya pasti semua mau digituin lah, Semangat ya seneng. Mas, Mas Gabriel, kamu kuat sayang, kamu membanggakan. Pasti dong. I miss you. Kamu udah berapa lama gak ketemu sama Gegep? Udah 3 bulan ya. 3 bulan kangen ya? Ya kangen lah pasti atuh. Sehat-sehat ya? 3 bulan nggak telepon, nggak video call. Oh ya? Nanti keluar-keluar jadi perwira ya Kak? Amin. Buat orang tua yang sedang terpisahkan jarak dan waktu sama anak-anaknya karena anak-anaknya sedang mengejar cita-citanya, semoga diberikan kesabaran dan juga dimudahkan buat anak-anaknya untuk mengejar cita-citanya ya. Amin. Sehat-sehat jadi nanti orang tuanya bisa melihat anaknya menggapai mimpi dan Amin, cita-citanya sesuai amin. mereka inginkan. Nanti Gegep bikin kaos gitu, foto kalian berdua. Ah. Lo nggak apa-apa dong. Nah itu lucu pasti orang pada demen gemes. Nanti aku yang ngobrolin ya. Ya, Teteh sama Abi kita Sama mengajak Jambul Teteh sama Lorian Abi tuh yang pindah keluar tempat. tuh rambut. Kita akan bermain dalam hati ke hati. Ke hati. Ini Fabian di sini, sampai di sini. Sandis. Silakan Teteh baca sama Abi, lanjutkan kalimatnya dari Ya. kalimat yang sudah kita berikan. Teteh dulu deh, Dari Teteh dulu. Maaf, dilanjutin ya Teh. dilanjutin. Maafin Mami kalau selama ini Mami sering bikin kakak kesel karena Mami sering marah-marah. Terus? Mami suka sedih kalau selama ini kakak Abi itu jauh dari Mami. Oke, berikutnya Abi. Kita bergantian ya. Ya. Ah, maaf. Betul kan? Benar. Benar. Ya oke, silakan Abi. Oke. Kakak Abi, ini sayang. Kakak Abi berharap Apa? semoga kedepannya Mami, Apa? semoga, Lanjutin lagi. Kamu yang lanjutin. semoga kedepannya Mami bisa terus sama kakak terus, support kakak terus. Dampingin kakak sampai kakak bisa capai lagi yang lebih tinggi lagi. Amin. Terus Lagi. Oh iya, Abi lagi. Abi lagi. terima kasih karena selama ini Mami sudah nemenin kakak, support kakak, ngingetin kakak terus. Walaupun kakak agak bandel sedikit. Jadi terima kasih banyak Mami. Ya, nomor 2 saya. Udah. Tadi nomor 2. Kakak Abi berharap semoga kedepannya, Kedepannya, nah itu. Kedepannya ya Mami sama kakak terus. karena sama kakak terus. Kalau Abi tuh ngerasa kehilangan momen sama Mami tuh momen apa sih kemarin-kemarin ini? Kayak waktu awal masuk sekolah di SMA aku, kan beberapa bulan tuh nggak megang HP Iya. atau alat komunikasi, jadi nggak bisa komunikasi sama Mami. Iya nggak boleh di asrama Iya. nggak boleh ya? Nggak boleh. Iya iya pasti gitu nggak boleh. Terus itu kamu gimana? Ada rasa khawatir nggak mama lagi ngapain ya, sakit nggak ya gitu? Iya, kayak aku khawatir terus kangen. Iya. Jadi kalau solusi dari aku ngeprint foto. Aku pajang di kamar buat kayak tiap hari ngeliat Mami, papi, adik-adik.
Oh gitu. Itu sama dirasakan sama Kak Dewi saat ini ya. Sabar Wi. Dewi lagi kangen sama Gege. Pastilah kangen sama anaknya. 3 bulan gak ketemu. Dari tadi cerita terus aku kangen Gege, aku Gege. Ngeliat Abi nih kangen Gege. Tapi boleh dijenguk nggak Abi? Kalau gitu kayak Mami Dewi gini boleh jenguk nggak? Kalau aku kemarin nggak boleh. Gak boleh dijenguk? Nggak boleh. Oh gitu. Selama awal 3 bulan itu nggak boleh dijenguk. Tapi kalau sekarang udah boleh. Oh, ya namanya ibu ya pasti khawatir anaknya takut sakit, takut. Dewi gak boleh jenguk Gege juga? Gak boleh, Kak Dewi gak boleh jenguk Kak? 3 bulan ini. Nggak boleh Oh ada gak komunikasi boleh. dulu. Bisa telepon semua nggak bisa. Iya. Semoga jadi anak yang soleh ya sayang. Amin. Kamu membanggakan mama. Amin. Kamu gak pernah teleponan segala macam? Enggak. Maaf ya. Gak apa-apa lah. Selembar lagi Kak. Kamunya kangen. Gak bisa. Gak apa-apa dong kan namanya juga sama anak Kak. Iya. Anak satu-satunya lagi. Terakhir komunikasi sama Gege kapan Dewi? Udah lama. Udah lama. Pokoknya mama percaya kamu pasti kuat. Mama gak minta kamu jadi miliarder. Mama cuma pengen dan berdoa sama Allah kamu jadi anak yang soleh sayang. Amin ya Allah. Selama ini kamu selalu membanggakan mama dan kamu selalu membuktikan itu sama mama. Kita jauh, tapi doa mama, nafas mama selalu buat Mas Gabriel. Percaya bahwa kamu pasti bisa sayang. Amin ya Allah. Ini Sobat Ambiar sebenarnya tiap hari sih Dewi itu kalau misalnya ada bintang tamu ibu sama anaknya ya. Dia suka bilang, suka bisik-bisik ke aku kangen Gege, aku kangen Gege. Gitu dia suka bilang gitu terus. Aku lihat ini, aku lihat ini. Ya pastilah. Terus cara ngomongnya juga, Sama ya, mengungkapkan perasaannya. Ya terakhir video call, dia cuma bilang sama aku pasti bisa kan Ma? Bisa. Teteh mau bilang apa? Coba kasih semangat Dewi Persik sebagai seorang ibu. Teteh mau bilang apa? Saran dari Teteh, semangat dari seorang ibu, sesama ibu. Awal-awal Abi masuk di asrama, hal yang sama yang aku rasain. Setiap hari nangis, masuk kamarnya nangis, lihat bajunya nangis. Tapi pas saat ada momen di saat Mami datang selesai itu, nangisnya tuh nangis bangga. Masya Allah anak aku bisa dan Masya Allah itu benar-benar anak kita jadi jauh lebih baik lagi. Dan bangganya itu beda ya Teh. Udah lama gak ketemu tiba-tiba datang-datang udah segagah itu ya Teh. Ya. Dewi pokoknya sabar. Semangat Gege. Kak Dewi. Ya. Maaf ya, aduh. Gak apa-apa dong. Maaf ya Pak Produser, aku gak bisa kontrol saya. Gak apa-apa dong Kak. Apa-apa lah, kita kan juga manusia. Iyalah. Teteh sama Abi coba. Abi mau bilang apa sama mamanya coba? Ya. Makasih banyak selama ini Mami udah sabar banget sama kakak. Kayak udah nungguin kakak, sabar ngingetin kakak. Terima kasih banyak, sayang banget sama Mami. Sayang banget. Mami yang terima kasih ya Nas. Terima kasih. Di usia kamu sekarang kamu rela keluar dari zona nyaman. Kamu rela berkorban untuk Mami, memberikan contoh yang baik untuk adik-adik kamu. Terima kasih ya Nak. Insya Allah semua perjuangan kamu, semua pengorbanan kamu selama ini gak akan sia-sia. Kamu sangat membanggakan buat Mami dan keluarga kita semuanya. Peluk dong mamanya. Terima kasih ya Nak. Anak yang mengejar mimpinya, ibu yang melepas anaknya. Masing-masing punya satu hal yang mereka mau tidak mau harus lakukan. Pengorbanan. Kita akan balik lagi tetap.
Sobat Ambyar, Iya. kita punya kakek-kakek bukan sembarang kakek-kakek. Maksudnya ini kakek-kakek. Ini kakek-kakek tapi masih muda. Selain Iya. masih muda dia juga kece. Kelly berarti. Ah, Kelly itu apa? Kakek lincah. Kelly. Kelly. Ini duda atau sudah punya istri? Ini belum jelas Kak, belum jelas antara duda ini atau harus udah ada yang disambut dekat. sama Dewi Persik. Nah, Kakak aja mendingan karena belum jelas Kak. Ya. Sambut deh. Kakek lincah yang kemarin baru saja sakit dipanggil Ambyar, ini dia Kang Sule. Kang Sule kenapa Kang Sule ini kenapa coba? Kenapa? Kalau enggak dia pegang program dia kan punya program ya. Ya. Aku udah, kita bertiga udah, lu belum ya. Program Kang itu di tempat wisatanya Kang Sule. Iya. Udah gitu sering off air, mani ada henti. Sibuk. Apa namanya? Taman Konseria, Anggur. kalau kita konseria namanya. Taman Anggur ya benar. Sibuk tadi akan sakit katanya Kang Sule ini Sobat Ambyar. Sakit kebanyakan Sedikit konser Ulen. kali. Mungkin Kang Sule. begitu mungkin. Ya, Tapi namanya katanya juga semalam manusia juga lah. masih meriang, masih sakit. Iya masih sakit Iya, masih Pak. kelihatan. Karena udah janji mau ke sini akhirnya Akhirnya saya telepon dokter infus jam 3 pagi. Iya beneran. Oh Jam iya? 3 pagi. Iya loh, itu benar guys. Nuhun pisan. Terima kasih, hebat. Bela-belain buat pagi-pagi Kenapa ada Ambyar. yang kurang sehatnya apa Kang Sule yang dirasa? Tidak ada sih sebetulnya. Tapi Cuma Kok tidak? rasa ngambang aja di dunia ini. Ngawang ya. Nanti kita cari tahu apa yang membuat Kang Sule ini ngawang ngambang gitu. Kang Sule kami ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat ya Kang Sule tuh kemarin sempat ada gangguan pencernaan terus katanya Pak, Ya, ini beruntun loh Akang semalam gak enak badan, semalam diinfus. Terus tadi kita lihat di Indramayu juga sakit. Iya. Sebelumnya sakit pencernaan. jadi dari tanggal 9 tuh udah berasa lah sakitnya. Tanggal 9. Terus tanggal 13 harus ke Indramayu syuting klip. Nah, dipaksain lah karena udah janji kan, tim udah di sana. Kalau kita cancel kan kasihan lah mereka udah siap semua. Gitu. betul. Akhirnya paksain ke Indramayu tanggal 14, tanggal 15-nya tumbang lagi. Gitu. Sampai tanggal 15 baru kita pulang. Oh, Apa kata dokter? Apa kata dokter? Katanya ada infeksi katanya. Infeksi pencernaan. Iya, infeksi pencernaan. Tipes gitu. Makannya berarti Tapi bukan gejala tipes, dari makan kayaknya. makanan. Jadi kalau kita misalkan pusing mau terus pengen yang seger-seger gitu ya. Asam, Bener, pedes. yang asem, yang Rujak pedes, nukaran itu itu. Gak boleh ya? bahaya katanya. Tapi ada mah nggak Akang? Atau GERD? 4 tahun ke belakang ini mah itu memang setiap malam melanda ya. Mah. Enggak, nanyanya mesti jelas kan. Nanyanya gak boleh selewat. Tahun kesepian mah manggil terus nggak ada mah, mana nih mah, kok nggak ada mah. Berarti kalau aku Pak. Iya sama. Kalau aku apa mah ya? Juga dong. Mah, Ya bisa ya, mah bisa. Akang tuh sakit-sakitan baru sekarang ini intens banget gitu, jaraknya Ya, terlalu dekat betul. gitu kan. Mm-mm. Banyak pikiran apa gimana? Nggak tahu, enggak. Kalau banyak pikiran enggak lah. Nggak Banyak tahu. duit iya, banyak pikiran mah enggak ya Kang? Tapi ketika Akang sakit, anak-anak dikasih tahu nggak? Aku kalau misalnya parah-parah banget nggak pernah aku kasih tahu. Aku bilang sehat aja sama anak-anak. Gak mau. Buat Akang itu parah apa enggak? Apanya? Barusan sampai gitu. Biasa lah. Buat Akang itu biasa. Masa sih Kang Sule? Biasa lah, nggak tahu. Kalau parah mah udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah. Enggak, tapi itu Akang ngasih tahu anak-anak enggak sampai akhirnya diinfus di Indramayu kemarin? Enggak dikasih tahu anak-anak? Tapi akhirnya anak-anak tahu Siapa kan? dong yang rawat Akang? Pak? Istri nggak ada, anak gak dikasih tahu. Jadi Ada. siapa? Si Maam. Oh asisten. Ah, tuh Maam. Oh itu asistennya yang mana? Yang garis biru-biru? Yang baju merah itu tuh. Oh bukan yang baju garis-garis biru bukan? Oh yang Bukan, kalau itu selir. laki-laki. Yang baju merah. Selir. Baju merah. Lu jangan terlalu sering ngurusin Kang Sule, nanti dia nggak cari pasangan lagi. Nanti dia terlalu nyaman Kang Sule sama lu ya. Kang, tapi anak-anak setelah tahu dengan sendirinya tanpa Akang kasih tahu mereka gimana akhirnya? Ya biasa aja. Telepon gitu. Ya Bapak maksudnya kunaon. ya kalau khawatir pasti ada lah. Kenapa? Ya kenapa jaga kesehatan pastilah gitu. Cuman tidak terlalu membebani pikiran mereka.
Ini suaranya juga parau Kang Sule. Iya tumben. Anaknya Kang Sule si Teteh. Putri. Si Putri. Tahu nggak? Maksudnya kan Oh tahu. udah tahu. Dia yang paling bawel sih sebetulnya. Pasti. Ayah jangan ngerokok katanya, kurangin rokok. Udah teh, udah ayah kurangin. Jadinya segini. Tuh kan. Kang sekarang apa pantangannya Kang? Kang Sule sekarang masih sibuk pisan ngurusin ini itu bisnis segala macem. Masih awet juga, tapi ada pantangannya nggak? Pantangan apa? Makan. Makan apa gitu? Ya, Nggak pasti boleh ada atau lah, ngurangin masa nggak kerjaan ada. kalau sekarang Kang? Namanya janda. Justru rawas sudah Kang Sule. Kayaknya kurang makan jengkol sama pete sih kan. Kan udah dikurangin jadinya sakit-sakitan. Kenapa nggak boleh? Kayak ini serius. Benar boleh aja. Boleh aja kan. Boleh aja. Kan dokter kan pasti ngomong di usia segini nggak Nggak boleh boleh makan ini, nggak boleh Nggak itu. boleh makan daging kali Masa ya. nggak ada? Ya daging merah, katanya daging merah jangan terlalu banyak. Daging Ya guys, usia-usia udah mau 40. Nggak bener, Daging merah. Kenapa? Harusnya daging Nggak putih usah makan ayam. tahu tempe, udah enak tuh. Itu yang membuat Dewi Persik kaya karena tiap hari makannya tahu tempe. Jadi kalau- Makanya Tapi gue kalau awet nggak muda. bener, kalau nggak makan daging merah, naon atuh ayam boleh, gitu-gitu ayam boleh. Ayam. Ayam hitam, ayam putih. Masa ayam kampus, King? Kang sehat-sehat ya Kang. Sehat-sehat ya Kang ya, biar bisa menghibur semua. Warung maksudnya, warung. Kang juga sama Amin. anak, ya. Tapi mungkin ini juga jadi bahan pemikiran Akang, mungkin jadi asam lambungnya naik karena kita dengar Enjan kalau main game bisa sampai 50 juta ngabisin. Oh iya. Kita kasih lihat ya. Boleh itu. Gimana reaksinya tuh? Kena 50 juta. Kumaha eta? Ah biasa aja. Yang punya taman anggur. Buat anak lah nggak apa-apa. Gitu. Kita kalau misalkan mau marah juga percuma, uangnya udah kepake juga. Ya juga. Ya kan? Emosi nggak naik, asam lambung yang naik. Tapi kaget nggak, negor nggak kan Jannya? Marah Jan nggak? itu Maksudnya naon marah maksudnya nggak? gitu nggak? Enggak, Onyan kok bisa? Iya ya katanya. Minta maaf ya. Ya udah, maafin. Gitu doang? Masih sekarang Kang. Kayaknya sih, makanya aku lagi cari mau ke bank nih aku tuh. Takutnya masih ngeling itu. Karena kan kartu kredit itu ngeling semua kan. Ya. Iki, Putri, Oh Jan. gitu. Oh iya tuh itu mah matakan ngering. Enggak, masa ada satu kartu untuk mereka bertiga buat Operasional atau apa ya? itu. Jadi di aku ininya gitu. Oh, jadi Akang ada satu kartu kredit, ada buat anak-anak gitu. Ya. Tapi Akang nggak pernah ngecek per bulannya ini ternyata udah keluar segini nih kartu kredit nih. Nggak pernah dicek, cuman dalam sebulan tuh tring gitu. Tagihan Tring, segini. tagihan. Sekian ratus Nggak juta tanya ini gitu. anak siapa nih? Ini siapa yang pakai nih? Siapa yang pakai? Apa aja nih? Di antara anak-anak Nggak pernah. Bayar aja. Ya, masa nggak ditanya sih Kang? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi nggak pernah nanya. Nggak pernah nanya. ditanyain. Enggak. Orang Orang kaya. Orang kaya. Berarti dananya unlimited kalau nggak ditanya. Unlimited. pantesan banyak komedian datang ke sini bilang kalau nggak punya uang kemana? Pinjam sama Kang Pinjam Sule. Kang Sule. Benar. Dan Jawabannya dibalikin juga begitu. nggak apa-apa. Iya. Berarti duitnya tuh puluhan miliar apa ratusan miliar apa berapa? Itu linknya bisa nggak nambahin? Triliun. Guys, kita doakan Kang Sule lekas sembuh. Amin. Iya bener lagi sakit. Bener, kan lagi sakit. Bener, biar uang kita mau banyak aja. Kang, tapi kita penasaran. Akang tuh melihat sisi positif dari main game. Jan, kita mau kasih lihat. Apa? Aku bingung loh. Dapat tagihan 50 juta karena game. Sule lihat sisi positif anak main game. Ya. Apa sisi positifnya main games? Anak-anak tuh cerdas. Cerdas mana? Cerdas dengan main games. Iya, terus- Cerdasnya dari mananya? Oh. Dia bisa pinter bahasa Inggris loh. Oke, itu bisa. Dari Itu bisa game. masuk akal. Itu dari game. Iya, itu Pinter bisa. bahasa Inggris. Lalu yang kedua? Yang kedua mengatur otak kiri sama otak kanan. Gimana maksudnya? Ini main game nih. Ini otak kiri, nih otak kanan nih makan. Itu tangan kanan lagi. Tuh kan? Tuh cerek ujung-ujungnya. Bener, permainan Nggak game, sakit aja jawabannya nggak? permainan game itu Mikir. bagus kalau menurut gua melewati tahap-tahap level. Iya. 1, level 2, level 3 sampai kayak kehidupan kita kan begitu. Level 1 rumitnya segini, Sabar level ya, 2, Kang Sule. level 3, kan gitu. Kang, tapi Akang ada pelarangan misalnya jam buat Jan cuma boleh main game berapa lama gitu atau ya udahlah terserah Jan lah. Dibatasin nggak? Percuma juga.
walaupun kita batasin tetap anak-anak tuh pasti akan nyolong-nyolong. Atau Kang Sule lebih senang ya udah main games yang penting anak di rumah. Yang penting sekolah nggak terlewat. Sekolah nggak terlewati. Gitu. Nilai masih bagus. Nggak apa-apa. clubbing gitu ya. Apapun yang kamu lakukan bagus. Nah positifnya itu dia di rumah, ngajak teman-temannya di rumah, nggak di luar. Oh Kang Sule lebih senang gitu. Secara akademis gimana ya Anjan, Kang? Akademis bagus, Jan. Yang nggak bagus tuh saya aja sebenarnya. Tapi sekolahnya maksudnya nggak terganggu karena main games nggak? Enggak, karena kan homeschooling kan. Oh bagus. Oh, homeschooling. Kenapa homeschooling, Kang? Karena Anak-anaknya kegedean yang mau. rumahnya. Oh. Jan pernah sekolah biasa ya, sekolah biasa. Akhirnya dia, aduh nggak betah ya kok gininya gitu. Ya mau homeschooling, ya, akhirnya homeschooling. Oh. Kang ada pertanyaan titipan dari Lita. Dia pengen nanya, Lita tanyain dong kalau cucunya Kang Sule kartu kredit, dikasih kartu kredit juga nggak sama Kang Sule? Apa cucu saya? Iya. Oh enggak, kalau itu mah cucu saya mah rumah. Rumah nanti. Rumah apa nih? Kehela rumah apa nih? Rumah apa? Beneran masa rumah hantu. Enggak, nu bener. Ujung-ujungnya sok naon rumah apa? Oh iya nanti kalau udah gede kita siapin rumah buat cucu. Buat anak udah disiapin, cucu udah disiapin. Sebentar, itu semua dari Kang Sule. Kang Sule ngasih rumah buat anak, kemudian cucu juga Kang Sule akan kasih. Insya Allah untuk kedepannya lah kita siapin. Tinggal milih nanti mau yang mana Selina, oh yang itu ambil. Luar biasa loh. Karena kan makanya sampai sakit-sakit gini teh biar semuanya tercukupi ya Kang Sule ya. Ya kalau untuk urusan sakit malah namanya juga manusia. Gak ada yang sehat selalu. Kang, Akang mau kerja sampai kapan Kang? Akang udah punya hampir segalanya. Ya sampai bosen lah. Atau ya, itu sampai hobi? kita nggak bisa ngapa-ngapain lah. Kan seniman Akang. Karena hobi. Iya. Karena hobi. Hebat. Ya karena usaha udah ada, rumah udah ada, semua udah ada sih bener. Ya. Tapi hobi ya Kita juga Kang. bisa sih sebetulnya tinggal ongkang-ongkang aja udah. Cuman gabut kan. Cuman di rumah gini. Tapi akhirnya kalau lagi sakit-sakitan gini ngurangin banget atau Akang udahlah hajar aja, orang kemarin di infus aja tetap kerja. Lah udah ini aja kerja ke sini. Berarti sakit gak masalah, gua maju-maju aja. Gua maju-maju aja lah. Hebat ya Kang Sule ya. demi keluarga nih. Dan boleh dicontoh sama kita-kita juga ya. Iya dong. Ya jangan ada kata Capek. Capek, lelah. diganti dengan alhamdulillah mudahkanlah. Alhamdulillah Tapi banyak job. Anak-anak sampai sekarang masih minta uang nggak sama? Oh, udah jarang. Udah enggak? Udah nggak minta. Paling ada beberapa yang Naon dia? kita bayarin itu kayak misalkan bulanan lah. Apa misalnya? Bulanan apa? Bulanan rumah. Maksudnya? Rumah Putri kan harus dibayar tiap bulannya, keamanan, kebersihan, paling gitu doang. Oh, itu mah simple yang gitu-gitu doang. Kadang-kadang mungkin lupa meren ya. Anak-anak tuh rumahnya jauhan atau deketan sama Kang Sule? Deket. Oke. Kang Sule, kita mau kasih pertanyaan juga yang lainnya. Tapi ini pertanyaannya pertanyaan pilihan dan Kang Sule harus menjawab dengan cepat. Nggak boleh lama dalam jawab cepat. Ada dua pilihan ya Kang. Akang nggak boleh lama-lama, jawabnya harus cepat. Silakan Dewi Muria Agung. Pilih nikah lagi buat ada yang ngurusin atau nggak usah nikah tapi diurusin anak aja. Nikah lagi ada yang ngurusin. Ada. Sekarang rasanya gimana Kang? Apa? Sekarang rasanya gimana nggak ada yang ngurusin? Rasanya nggak ada yang ngurusin, ya biasa. Beda lah, ada membantu gitu-gitu. Sekarang ada yang ngurusin atau enggak Kang? Ada. Siapa? Maam. Ah, si Maaf, Maam tetap asistennya. Ada. Kang, ketika ada pasangan yang paling Akang kangenin itu apa sih Kang? Ya ngurusin saat-saat kita sendiri, teman ngobrol gitu. Diskusi. Ya diskusi. Tapi ada kok sampai saat ini ada. Ada tuh maksudnya apa? Ada. Ada yang ngajak ngobrol, teman ngobrol, Gimana, terus saat Dit? sakit di ini apa ditengokin. Lawan jenis. Ya. Oh lagi deket dengan seseorang Kang Sule. Serius Kang Sule? Ya. Ih, Kenal di mana Kang? coba. Nggak perlu tahu ya kenalnya. Oh nggak perlu tahu. Oke, yang kedua Kang, tetap kerja sampai malam walau sedang sakit atau menikmati masa tua dengan di rumah aja. Apa? Tetap kerja sampai malam walau sedang sakit atau menikmati masa tua dengan di rumah aja. Tetap kerja sampai malam. Kang Sule pernah Sampai kerja, malam walau sedang sakit. Walau sedang sakit. pernah kerja sampai malam banget atau pagi banget sampai jam berapa tuh pernah?
Apa jam, tapi nggak sampai pagi banget sih, jam 12 paling. Oh. Jam 12 besoknya pernah bangun paling pagi banget jam berapa? Pagi banget ya pas sholat subuh. Oh. Oke, lanjut. Pilih cucu atau anak? Waduh. Cucu lah. Kenapa? Anak kan udah. Oh iya. Udah saya pilih anak. Oh iya. Oh iya. Oh iya iya. Iya benar juga. Lanjut jadi komedian atau fokus bernyanyi aja? Hah? Lanjut kok jadi komedian atau fokus bernyanyi aja? Komedian. Oke. Sehat tapi nggak ada yang perhatian atau sakit tapi banyak yang jagain? Sakit tapi banyak yang jagain. Emang Akang ngerasa kesepian sekarang? Banyak yang jagain. Siapa? Ya maksudnya udah lagi sakit tapi enakan banyak yang jagain ketimbang lagi sehat tapi nggak ada yang Jadi perhatian. Akang tuh lebih ya? suka guyup gitu ngumpul gitu ya? Iya. Iya. Lagi kangen sama siapa Kang Sule? Sama semua orang. Sebut nama Kang, 3 orang. 3 orang. Iki. Putri. Ya. Selina. Terakhir ketemu Iki kapan Kang? Seminggu yang lalu lah. Kangen tuh pap ayahnya katanya. Tengok. Sok atuh Iki. Dipanggil Kang Sule atau dipanggil Kang Entis? Entis. Kang Sule aja lah. Kang Sule aja. Karena yang menghasilkan duit Sule. Iya juga. Iya juga sih. Nama panggung. Janda atau perawan? Janda atau perawan? Janda. Kenapa? Siapa kira-kira? Janda lebih menggoda. Karena di sini ada janda. Ada Dewi Persik. Kang Sule, yang penting mah Kang Sule sehat itu yang penting paling utama. Ini udah sehat ini. Sama tidak merasa kesepian, apalah arti banyak uang kalau merasa kesepian ya. Jadi buat anak-anaknya atau keluarganya siapapun itu, ya ngumpul lah. Pasti kita juga yakin lah di tengah kesibukannya pasti bisa menyempatkan waktu ya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-pagi Ambiar. Pagi-pagi Ambiar geger. Pagi-pagi Ambiar. Guys, tadi Kang Sule bilang, Apa? kan kita udah ke tempatnya Kang Sule, aku udah, Rian udah, Aku Kak Dewi belum. udah. Karen belum, Karen bilang gini berempat aja. Ya udah, gue bilang kalau berempat gue oke. Berempat langsung. Ayo. Kita naik mobil gede. Ngapain berempat, berlima? Sama siapa? Ajakin yang satu ini siapa tuh berjodoh sama Kang Sule. Oh iya, benar. Janda juga nih guys. Ya, single mom soalnya. Oh, jendes ya. Nggak pernah tahu Kang Sule, siap ya Kang Sule ya? Barangkali kan barangkali. Di Pagi-Pagi Ambiar ini single mom yang baru saja merayakan ulang tahun anaknya. Ya. Di Pagi-Pagi Ambiar, Teguh Dewi dan juga Zea. Tunggu Dewi. Zea baru. Gak mau dia nggak takut. mau, takut. Sama Anti, sama Anti. Sama Anti mau? Memang Zea tuh ada fobia ondel-ondel ya? Zea umur berapa sekarang? 1 tahun baru berapa bulan ya? Baru ulang tahun 31 Juli kemarin. Happy Happy birthday. birthday. Thank you. 1 tahun ya. Dia, itu Om Papa. Om Aki, Om Aki. Om Aki. Maki. Teguh Dewi, Zea, kita Iya. ucapkan Terima kasih. Sama-sama. ya. Kemarin ulang tahun kita mau lihat dulu nih, Zea yang ulang tahun sama maminya nih dirayain, kita lihat ya. Silakan Kak De. Aduh berat. Kayaknya dia udah mulai nyaman nih. Kenapa? Udah mulai nyaman, nggak tahu nih. Nyaman ya. Gimana Tadi gimana masih ceritain grogi. dong sama ulang tahun Zea, katanya di beach club di Bali. Iya, jadi karena memang kita sekarang stay-nya di Bali, kemarin itu sempet kayak ini kan ulang tahun pertama, jadi aku maunya ya dirayain lah seenggaknya spesial gitu ya. Jadi kita rayainnya di pantai, pinggir pantai, di beach club gitu. Oh, serunya. Iya. Tuh, sama Om Aki. Kak, ke siapa dia? Ke Zea apa ke siapa? Ke mamahnya.
Wi, terus gimana kemarin nyiapin semuanya sendirian nyiapinnya? Sendirian, aku nggak pakai IO karena memang aku tuh aurat ya Neng pagi-pagi. Kenapa kok nggak pakai IO? Aku memang suka aja kayak Suka riweh gitu ya? Suka riweh, jadi kayak suka ngatur dekor. Terus kira-kira souvenirnya apa ya, gimana ya acaranya. Tapi kan ada saudara-saudara juga bantuin. Gak ada, aku gak ada saudara di sana. Oh teman-teman mungkin? Teman udah kayak saudara sih di sana ya. Gimana rasanya ngerayain, nyiapin semuanya sendiri? Udah terbiasa ya. Aku kan memang anaknya mandiri. Jadi dari dulu memang ulang tahunnya Asian, Zea, itu aku memang semuanya sendiri, ngurusnya sendiri gitu loh. Udah biasa. Udah biasa. Tengku Dewi, kita masuk lihat yang satu ini ya. Diundang Tengku Dewi, kenapa Andrew Andika tak hadir ultah pertama sang putri? Kenapa tuh? Kamu ngundang? Kalau undang pasti ngundang lah orang bapaknya ya. Pasti lah ya. Pasti, tapi kan memang sekarang kita tuh domisilinya udah beda. Dia di Jakarta, aku di Bali. Jadi aku juga memaklumi kalau misalnya pada hari hanya dia mungkin ada kerjaan. Tapi dia setelah itu seminggu setelahnya dia datang kok. Alasan gak datang karena? Kalau nggak salah ada kerjaan deh. Lagi ada, dia kan sekarang nge-DJ kan. Tapi lagi itu acara ulang tahunnya Zea tuh tepat di hari dia lahir? Iya, di tanggal dia lahir? Tepat. Zea tuh lahirnya tanggal 31 Juli pagi, jam 9 pagi. Acaranya itu jam 3 sore dari sunset time sampai ke dinner. Kamu ngirim undangannya Hamin berapa? Seminggu sebelumnya Pak, saya undang karena kan siapa tahu dia mau ikut menyumbangkan ide atau berkontribusi atau apa gitu ya. Kontribusi dana. Ya kan banyak. Ya paham aja kalian. Kode ya. Tapi ada nggak kontribusi itu? Setik-setik mah. Ada? Sedikit ada. Ada kan dia datang ke Bali, kan itu Bukan, suatu untuk usaha dong. Acaranya? Untuk acara maksudnya. Alhamdulillah anak aku itu banyak yang sayang, banyak endorse, jadi aku nggak ada masalah sih dengan itu. Kalau ya atau enggak? Enggak, maksudnya iya atau tidak. Apa itu? Kontribusi ada Kontribusi nggak? dari- Jadi dia datang ke Bali. Untuk acara itu? Iya. Coba tanya Mbak deh. Wi, sedih gak sih maksudnya ayah dari anak-anak kamu gitu gak bisa datang di hari ulang tahun? Ini kan bukan acara undangan biasa ya, acara anaknya sendiri ulang tahun gitu, ulang tahun pertama gitu. Gak datang. Biasa aja. Karena aku sekarang kan memang statusnya udah beda. Udah bukan suami istri lagi. Jadi aku lebih memaklumi aja. Maksudnya nggak mau ekspektasi yang gimana-gimana. Karena sekarang juga seperti yang kita tahu dia juga udah punya kehidupan baru. Jadi menurut aku ya kalau misalnya, aduh baik banget omnya, makasih om. Ngerayu mama. Iya. Itu tuh tahu nggak? Ngerayu mamanya ya bisaan. Triknya tuh bisaan mama. Aduh. Tapi dalam hati kecil kamu ada nggak kamu agak kesal gitu? Aduh kenapa sih ulang tahun pertama loh ini? Kalau untuk kecewanya pastilah manusiawi ya. Cuma menurut aku udah nggak mau memusingkan hal-hal yang bikin aku juga jadinya. Jadi kalau misalnya mau datang silakan, mau berkontribusi silakan, enggak juga nggak apa-apa gitu. Positif thinking aja. Papanya ngasih kado enggak? Lupa aku nggak sih Mbak? Kasih nggak Mbak? Soalnya abis itu seminggu setelahnya kan ke mall nih bareng mbak-mbak. Aku padahal udah kodein Mbak, nanti tolong geret Bapak belanja ya. Gak ngasih kata mbaknya, gak ngasih. Enggak. Andrew masa gak ngasih kado buat anak? Mbak jangan jujur-jujur banget, nanti kamu udah melin Bapak loh. Lagi sibuk, Andrew lagi sibuk kali ya? Lagi sibuk kayaknya ya. Lagi sibuk banget. Ya nggak apa-apa kalau orangnya nggak datang, hadiahnya datang. Iya, Iya. Nah, kenapa kamu bilang ada Atau nomor penekanan? rekening masih yang lama ya Kak ya? Sebentar, nomor rekening masih yang lama, emang udah lama gak masuk? Iya. Nggak masuk ke saya sih. Buat anak-anak? Iya buat anak-anak ada. Jadi sekarang aku supaya menghindari hal-hal yang jadi seuzon, misalnya uang sekolah anak, itu aku langsung ke sekolahnya gitu. Aku nggak mau yang, jadi biar dia juga yakin buat anaknya gitu loh, bukan buat belanja emaknya. Kamu ngejatuhin mulu kode buat Kang Sule apa gimana sih? Kayaknya deh. Ada Kayak cinta iklan-iklan parfum bersemi ya. pagi-pagi ambiar gitu. Ya Allah.
pernah tahu loh ya. Janganlah, Kang Sule udah banyak pacarnya. Oh tapi nggak tahu siapa ini. Kang Sule, sebentar. Mau menjawab silakan Kang Sule. Kang Sule dianggapnya banyak pacar. Silakan mau klarifikasi. Saya lagi kosong, kalau mau ngontrak boleh. Kita mau kasih lihat ini ya. Kontrak. Gelar pesta ulta mewah anak di Bali. Tengku Dewi ungkap momen cemburu sang kakak. Esan cemburu, Esannya kenapa? Eshan itu masih siblings apa ya namanya? Rivalry. Jadi dia masih ngerasa kalau mamanya itu takutnya lebih sayang ke adiknya. Tapi aku suka kasih penjelasan kayak mama sayang dua-duanya gitu. Gemes banget. Oh, oke, jadi cemburu. Pas ulang tahun gimana kemarin? Dibikinin buat Zea, dia gimana? Ada jelas-jelas? Oh dia happy karena justru yang banyak datang teman-temannya dia sekolah. Zea kan belum ada temennya ya. Paling anak-anak temen aku yang usianya sebaya. Lebih banyak yang ngeramein teman-teman sekolahnya Eshan. Awi, kan kalau misalnya punya anak terus juga ada papanya. Ya jatuh lagi tuh kan? Yang jatuhin sekarang anaknya gak ngerti gitu ya. Kayaknya udah butuh gitu ya. Om papa ini mama. Dia mulai mau ngerjain orang tuh. Tapi kan kalau misalnya ada anak 2 atau berapa 3 gitu ya, kalau ada papanya kan enak bagi tugas segala macam. Nah ini kalau kamu bagi tugas cuma sama Mbak aja gitu. Aku lumayan kewalahan. Sejujurnya aku lumayan kewalahan ya, walaupun misalnya ada babysitter, tapi kan anak-anak segini tuh sebenarnya dia baru mulai bisa jalan. Anak-anak segini tuh lumayan butuh perhatian khusus kan. Jadi menurut aku kalau dibilang nggak ribet, nggak. Aku kesulitan ribet. Makanya aku sama kayak bapaknya pengennya jaga hubungan baik. Karena gimana pun kayak sekarang nih aku ada kerjaan di luar kota atau aku minggu mau ke Korea kan lama. Aku butuh ada orang yang hubungan darah buat ngeliatin anak-anak gitu. Oh, maksudnya pasti ke ayahnya ya? Iya, nggak mungkin kan aku tinggal 3 minggu sama babysitter aja gitu. Jangan. Tapi kalau misalkan mungkin papanya sibuk sama sibuk, Kang Sule juga bisa ya, Kang Sule kan? Oh, Kang Sule sibuk banget. Buat teman biar kita mau kasih lihat ini ada ungkapan hati dari siapa untuk siapa, kita lihat dulu ya. Iya. Ih, putih-putih tuh sama Kak Dewi. Tuh, rias sekali ya, luar biasa loh, Masya Allah. Tabarakallah. Lagi di mana tuh? Tuh ya kalau anak kecil pasti kalau sama tuh Iya, kalau Kak Dewi emang pasti anak kecil selalu mau. Iya, nempel pasti. Nempel. Usia berapa sekarang ini? Jangan kan 1 tahun Pak, baru ulang tahun kan kemarin. Jangan kan anak kecil. 1 Juli. Iya, jangan kan anak kecil. Iya, anak gede juga nempel. Perangko kali ah. Dewi, kita mau kasih lihat dulu ya, ini ungkapan isi hati dari seseorang, apa katanya, semoga ini bisa menggambarkan apa yang dalam hatinya selama ini. Tengku Dewi, kita kan ngikutin kamu banget ya. Jadi mulai saat kamu mau melahirkan, kan memang hubungan rumah tangga kamu sama Tidak baik-baik. Andrew udah ya di ujung tanduk saat itu ya. Iya. Ini kan berkat luar biasa dari Tuhan sampai akhirnya udah setahun nggak berasa ya. Setahun ya dari dia di dalam perut kan aku duduk di sini. Betul. Tapi Andrew Andika saat itu berusaha untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai seorang ayah ya. Tetap hadir kan? Ya hadir. Persalinan. Persalinan datang. Datang kan ya. Tapi Zea pasti mengajarkan begitu banyak hal untuk seorang Tengku Dewi. Yes. Fasenya Zea lahir sampai sekarang tuh pasti besar sekali artinya. Kalau buat Tengku Dewi itu apa? Iya, menurut aku Zea itu benar-benar merubah hidup aku banget ya. Maksudnya membuka mata aku. Apa yang harus aku lakukan ke depannya buat hidup aku gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak, wah hamil lagi bermasalah nih, lagi proses cerai segala macem, berat banget ya kayaknya. Justru karena ada dia aku masih bisa ketawa, bisa kuat sampai sekarang. Kalau nggak ada dia mungkin ya lemah pasti ya udah. Nggak tahu deh gitu. Jadi malah punya tujuan ada Zea. Kalau nanti Zea udah gede ya, Uya.
Kamu bilang apa? Menceritakan sama Zea tuh apa supaya dia menjadi seorang perempuan atau seorang wanita yang kuat? Kamu bilang apa sama Zea? Aku cuma mau bilang ya kita itu memang harus sebagai bukan perempuan aja ya, sebagai manusia itu harus kuat dan harus jangan bergantung sama siapapun gitu loh. Kayak ya kita harus mandiri, punya tujuan, ya kita cuma punya Tuhan gitu loh. Iya, iya. Jangan bergantung sama manusia, jadi jangan pernah kayak menggantungkan kebahagiaan kita sama seseorang. Kalaupun ada orang yang mengecewakan kamu nanti di dewasa, ya berarti dia bukan yang terbaik buat kamu gitu loh. Jangan selalu berpikir kayak, wah kok bisa begini sih, jangan jadi korban lah gitu loh. Pasti ada hikmah selalu di balik masalah. Wih, kamu tuh kelihatannya ini ya, lumayan cepet move on-nya. Maksudnya untuk bisa... 1 tahun lumayan ya? Lumayan cepat. Maksudnya untuk bisa move on, kemudian juga untuk bisa co-parenting sama Andrew Andika, gantian nitipin anak, memberikan dia kesempatan untuk bermain, menjalankan fungsinya sebagai ayah tuh semua berjalan dengan baik ya. Kalau ada kesibukan dia nggak bisa datang ulang tahun ya sibuk, kita nggak pernah tahu alasannya. Tapi kita mau kasih lihat yang satu ini. Apakah kamu tahu? Depannya menurut aku itu sudah menjadi haknya dia karena dia bukan suami aku lagi. Ya. Kita nggak pernah tahu mental seseorang bagaimana kan. Ya. Apalagi di saat pisah, anak-anak juga putusan hakim kan ikut sama aku. Ya. Ada orang yang bisa berdiri sendiri. Mungkin saat ini ya Andrew butuh seseorang buat mengisi kekosongannya dia. Justru aku berharap yang terbaik buat Andrew sama tunangannya. Semoga menjadi kalau jadi sampai ke jenjang pernikahan menjadi keluarga yang sakinah, yang kayak gitu. Jadi Tapi Dewi, kamu ada nggak karena kan kamu sendirian di Bali sama anak-anak. Kepikiran nggak sama kamu kalau kok mantan aku ini cepat sekali ya waktunya untuk memilih seseorang bersama-sama dengan dia. Karena kan semua prosesnya cepat banget tuh. Dari kamu hamil, bercerai, dan sekarang langsung dapet pasangan, mau tunangan bahkan mau menikah. Ada nggak kepikiran sama kamu atau kamu komunikasikan langsung sama Andrew? kalau kepikirannya tuh lebih kayak ke, ya itu yang makanya aku balik lagi kayak kita tuh nggak pernah tahu hidup kita ke depannya. Even misalnya kayak aku sama Andrew, kita bareng-bareng udah 12 tahun. Ternyata kayak cepet banget gitu kan. Kalau aku mau kayak pusingin kayak wah gila kayak gitu. Maksud aku ya itulah manusia, kita nggak bisa berharap sama manusia gitu. Kalau misalnya memang dia menemukan jodohnya harus melewati proses perceraian dan lain-lain, aku yakin juga aku nanti akan begitu. Kita nggak pernah tahu timeline-nya manusia itu kapan gitu loh. Jadi aku nggak mau mempermasalahkan. Tengku Dewi Putri, strong enough, lumayan kuat, tangguh juga sebagai seorang perempuan ya. Bukan so kuat ya, tapi ya. Ya mudah-mudahan ini bisa bukan hanya membuat dirinya semakin kuat tapi juga anak-anaknya ya. Karena ada sebuah harapan tentunya. Ngomongin soal harapan, kita pengen tahu apa yang menjadi prioritas seorang Tengku Dewi dalam Papan Harapan. Wih, oke. Kita minta kamu untuk menyusun prioritas paling utama dari nomor 1 sampai dengan nomor 4, kamu susun. Yang paling atas, silakan. Kita langsung lihat ya. Sini. Prioritas kamu tuh sekarang tuh apa sih Tengku Dewi yang sekarang udah pindah ke Bali, tinggal sama anak-anak. Tapi kenapa ya kalau janda itu kok cantik ya, makin cantik. Semuanya gitu juga ya. cantik, yang penting pikirannya positif, hatinya hidup janda. Agak ke samping. Oh iya, oke. Oke, silakan Wi, mau taruh yang paling atas yang mana? Susun prioritas utama. Oke. Ini dulu dah. Sini, sayang. Oh, yang pertama sukses menjadi pebisnis. Amin. Oke, berikutnya silakan langsung pasang. Mau yang mana? Ini harusnya ini nomor 1 salah. Oke. Kita tukar. Fokus mengurus anak Tadi dan nggak kebaca. membesarkan anak. Oke, Yang keduanya kedua adalah jadi sukses pebisnis. menjadi pebisnis. Terus berikutnya. Lalu. Ini Oke. boleh lah. Apa itu? Bekerja dan berkarir di entertainment. Yang ketiga masih ada fokus di sana. Kemudian yang terakhir pilihannya antara pasangan baru atau Rumah tangga yang harmonis dan bahagia lahir batin. Oh, ini terakhir banget ya. Iya. Tebel aja nggak apa-apa. Ini boleh. Terakhir banget ini. Terakhir banget. Oke. Mencari pasangan Fokus baru mengurus dan dan membesarkan anak sudah pasti lah ya, karena siapa lagi yang mereka miliki sekarang Iya. ini kan sama kamu Aku di sama Bali. papanya. Sama papanya, walaupun papanya di Jakarta. Sukses menjadi pebisnis, sekarang lagi sibuk ngurusin apa? Iya, karena memang aku di Bali mau nggak mau aku syuting jadi berkurang kan. Jadi ya ini sesuatu yang baru juga, kayak Tuhan mungkin nutup satu tapi membuka yang lain. Dan awalnya kalau bisnis kan harus benar-benar berjuang ya, kayak
merintis, doain. Makanya jangan lupa ya, ini baju yang aku pakai ini bisnis aku. Ya. Oh gitu. Wi, aku mau nanya, ini rumah tangga yang harmonis. Dikit ya. Rumah tangga yang harmonis, bahagia lahir batin. Apa yang kurang dari rumah tangga kamu kemarin? Aduh, berat ya pertanyaannya. Rumah tangga yang harmonis yang kemarin kurangnya apa? Banyak. Kurangnya mungkin banyak hal yang aku apa ya? Memberikan kesempatan tuh apa sih? Sering memberikan Membebaskan. kesempatan lah intinya sama memaafkan, sering memaafkan. Kalau memaafkan tuh harus ya. Aku terlalu lama Memberikan untuk kepercayaan. memberikan kesempatan, akhirnya aku membohongin atau denial jadinya gitu loh. Harusnya kalau udah banyak hal-hal yang menurut aku udah nggak sejalan, jangan kelamaan gitu loh. Iya. Oke. Selalu memberikan Sabar, kesempatan yang berlebihan. Tapi kita berharap semoga ada kesempatan yang lainnya untuk kamu membangun rumah tangga ya. Kita kembali saat lagi tetap di Kemuliaan. Pagi-pagi ambiar geger. Coba tanpa musik, awalnya gimana? Gimana, Om? Awalnya? Upama bantu ulun kajatuh cinta kesir rodara urang jitari samputri raja pakai bancara lunu cau cinta. Itu bahasa Banjar ya, bahasa Banjar. Dari Aceh, dibagi-bagi ambiar di Arul, kami ucapkan terima kasih. Bahasa Aceh. Kamu orang Aceh. Guys, PR lagi bahasa Aceh. Lucu, Wi. Keren. Ayo, Wi. Jangan kamu, nanti kamu aneh-anehin lagu. Kamu orang Aceh. Orang Aceh kak. Acehnya mana? Aceh itu Aceh Jempa. Oh, Jempa. Iya. Jempa. Silakan di Arul, boleh duduk di Arul. Kita seneng ya, sekarang itu banyak lagu yang viral menggunakan bahasa daerah. Ya kan, kemarin Tabula Bale, sekarang betul. Tia Luar Monika. biasa, Tia Monika. Tia Monika tuh Tia itu nama manusia. Taman manusia. Tia Monika tuh, Sama kucingnya. Tia Monika kayak nama penyanyi panggung Adela ya, Tia Monika. Enggak, Tia Kayak itu penyanyi nama orang dangdut. Nama orang kak. Pacar kamu. kan? Kamu. Pacar kamu. Enggak, dulu kan waktu Jangan nangis, jangan nangis. Dan Monika gitu. Emang gitu. Oh, kirain nangis. dulu kan waktu saya ciptain lagu itu kebanyakan yang di Aceh kan namanya kebanyakan Tia. Iya. Jadi kan saya membuat lagu khusus nama orang Tia. Oh. Dan dulu yang pernah dekat pun banyak Tia, namanya Tia. Kamu tuh suaranya tuh nggak Kak mirip Jirayut ya? Pas pertama-pertama keluar mirip Bang. Kamu tahu Jirayut kan? Kamu tahu kan? Iya. Suaranya kamu Ya, kecil. flashback yang zaman dulu. Kecil-kecil gitu. Kamu yang menyanyikan lagu ini dan kamu yang menciptakan lagu Tia Monika ini. Ya kak. Jadi Tia Monika ini adalah mantan kamu. Kalau iya juga nggak apa-apa. Kira-kira gitulah ya. Banyak yang dekat namanya Tia. katanya. Banyak yang dekat namanya. Kita hadirkan ini dia, Tia Monika. Nggak
Nggak ada. Apa lu mesem-mesem lu? Tia Monica tuh yang artis itu kan? Tia Ivanka. Ivanka. Ketahuan banget angkatan Sama Tia mau cerai. Apa Kang Sule? Tia Monica sama Tia mau cerai. Tia Monica maksudnya. Enggak sih kakak gitu, oh. Gimana awalnya bisa viral sampai 46 juta kali? Hebat. Unik sih kalau menurut aku. Bener unik ya? Unik dari Aceh, beatnya. dari beatnya. Bahasanya unik. Pelafalannya, gimana itu? Gak nyangka juga sih kak. Gak kedengeran kamu ngomong. Iya. Gak nyangka Gak nyangka. Oh, kencengan dikit ya. Bisa viral ini gak nyangka. Oh alhamdulillah. Dulu kan Arul cipta lagu itu kan khusus area Aceh. Karena Di Aceh. Untuk di Aceh aja. Taunya viral ya. pernah diproduksi di tahun 2015 VCD. Oh, pernah diproduksi tahun Dibikin 2015 katanya. Kenapa harus gini sih Mas Rian? Gak kedengeran, susah paling. Oh, kayak ini. Enggak, Kamu aja sekarang. Enggak, kamu ngomongnya kencengan dikit ya. Oh, cari ya, boleh kak. Ini lagunya juga kan kalau biasanya lagu viral itu dibawain sama konten kreator lainnya, dinyanyiin ulang Iya. sama penyanyi-penyanyi lainnya. Apar. Tapi ini kalau sama anak kecil berarti viral banget, ya kan? Masa sih? Biasanya begitu, ini anak Ya kecil. kalau anak kecil udah ikutan nyanyi berarti udah viral. Mana anak kecil? Itu adik yang nyanyi itu aura gibahnya kental sekali ya. Yang pakai ini ya, yang pakai kerudung ya, judes banget ya. Lu nyanyikan kamu nggak minta royalti? Jadi loh ya. Ada sekarang udah dibebaskan kok nyanyi apa aja. Apalagi nontonnya 82 juta orang. Kata siapa kak? Belum. Itu setelah viral gimana? Ada perbedaan pendapatan, penghasilan? Udah dapat apa aja? Alhamdulillah ada kak. Apa? Apa itu? Endorse dapat Katanya baru beli rak piring kemarin. Itu penting untuk kehidupan. Oh bagus, pencapaian. Piringnya kan Penting dong. langsung yang 6 lantai loh. Dibelain loh, dibelain. Hei, tapi kamu job banyak. Job alhamdulillah dong. Ada yang undang-undang nggak? Pastilah, Kayak kawinan, hajatan. Ada kak. Ada ya. Acara, Sebulan berapa kali? 5 kali. 6. Oh banyak juga. Aceh. Kalau 5 kali. 2 kali itu. Orang tua kerjanya apa di Arul? Orang tua kalau mama nggak kerja. Mama. Kalau ayah sudah almarhum. Oh, berarti kamu mencukupi ibu kamu. Yang mencukupi. Berapa bersaudara kamunya? 9 kak. Kamu nomor? Nomor ke-8. Wow. Oh, yang lain kakak-kakak sudah nikah? Yang lain sudah nikah. Saya pun sudah nikah juga. Oh, kamu udah nikah sama Tia Monica? Yang nama istri saya juga Tia menikah. Tiara. Tiara. Si kamu Tiara? Tia Tapi juga bisa kenceng ngomongnya. Iya. Enggak apa modelnya mono stereo. Harus anjing ya. Tenor dia. Hah? Tenor dia suaranya. Tenor mah kenceng atuh iya. Kenceng, tinggi. Kita Bu. Ini tekor kak. Bukan tekor. Oh, maksudnya bagus bisa ngelawan. Soalnya kita bakal lihat ya, bukan cuma yang mengcover lagu tapi ada gerakan dance-nya juga. Masa? Tia Monica. Mana? Ya itu yang bikin unik itu tuh. Oh kita belum geng. Belum ya. Kemarin yang Gue yakin abis live nih kita bikin di sini. TikTok nih modelnya. kemarin bikin itu, bikin apa? Nanti ini bakal terjadi, nanti kapan bikin pasti. Nanti kita pasti bikin. Ini tahun berapa sebenarnya lagunya? Pertama saya cipta lagu ini di tahun 2014 kak. 2014. Namanya rezeki ya. Sekarang 14 tahun. Lama loh guys. Mulai diproduksi di tahun 2015 sebagai VCD dari Aceh. 2015 produksinya di Aceh. Bikinnya di tahun 2014 produksi di tahun 2015. Lahirnya, kamu lahir? 96. Kakek kamu lahir? nggak ada. Kok ke kakek? Tapi akhirnya viral di bulan berapa, tahun berapa? Waktu VCD VCD mungkin masih daerah Aceh ya? masih dari Aceh sekitar 100.000 keping laku. Oh luar biasa tuh 100.000 keping. VCD. Di VCD. Karena belum mungkin di tahunnya VCD sosial media belum terlalu ada. Kaset VCD. Belum ada malah iya. Tapi ada berapa lagu yang udah kamu ciptain sebetulnya?
Sekitar 15 ada nggak? 15 lagu? 15 lagu. Semua menggunakan bahasa Aceh rata-rata? Bahasa Aceh rata-rata. Karendela no Monica. Bener. Amin. Dulu sempat. Karena waktu tahun 2000 berapa VCD itu? 2015. Itu masih handphone, masih Nokia, Sony Ericsson, masih... Belum digital. Pernah viral juga kan dulu. Dulu di Aceh pernah viral juga. Viral apa? Lagu Aceh juga, lagu Doa ke Delia. Sekitar tahun 2009. Doa Delia. Emang selalu pakai nama kamu ya? Ya, selalu pakai nama. Oh. Terinspirasi. Apa? Putri Delina. Lagu. Adelina. Coba nyanyi lagi dong. Coba Tia Monica, kita pengen Tia Monica lagi boleh ya? Tia Monica yuk. Yuk. Kita joget yuk. Bisa digantikan dengan Monica. Mbak ini dia. Dade Aro, Tia Monica. Terima kasih. Ya. Pagi-pagi ambiar geger. Pagi-pagi ambiar geger. 5 jam sudah kami menemani. 2 jam. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Tadi ada Teh Santi. Teh Santi, selamat bekerja ya sama anaknya. Kang Sule semakin sehat. Ya. Sehat Kang Sule barokah. Ya, Tengku Dewi sayang. Tengku Dewi, terima kasih. Semangat ya Kak. Ya guys. Biar semakin sehat, Dapat suami yang mampir-mampirlah soleh. ke Bali, Kang. Oh iya. Mampir ya. Ayo kita liburan ke Bali, geng. Seminyak ya, Ayo seminyak. Dewi kita liburan ke Bali dong. Dan banyak permintaan dari Sobat Ambiar, katanya minta Dewi Arul nyanyi lagi dong. Terakhir di Bali Ambiar. Ayo, Tia Monica.